istilah dia kuliah subuh. Kalau tidak ada yang membuat mata kuliahnya itu menjadi viral, mungkin tidak masalah gitu. Ini menjadi viral. Hoax itu adalah contoh yang paling lengkap dengan logo Palu Aritnya. Tuh. Jadi Ahok itu identik dengan logo Palu Arit. Komunis ya, komunis. Palu Arit komunis Indonesia kan. Gitu ya. Di situ juga disebutkan misalnya Kapolri yang waktu itu Jenderal Tito itu dia dibilang orang Cina. Lalu disebutkan sejumlah menteri yang orang Cina semua, termasuk Pak Jokowi orang Cina. Gitu. Nah itu yang kemudian menjadi viral dan menjadi gitu. Kira-kira begitu. Terus silahkan materi saya didorong lagi. Ini fitnah. Halo, ya. Nah ini kalau hoax tadi itu informasi palsu ya. Jadi semuanya itu diharapkan orang menjadi terprovokasi, nah itu terhasut untuk melakukan sesuatu. Maksudnya itu aja. Gitu. Ini juga nih, kita kemarahan, ya. Membangkitkan tantangan, membuat pancingan, penghasutan, ya, provokasi. Ini juga ada di SMS antara HT dan Y. Ini tokoh, dua-duanya tokoh besar ini. Saya juga dapat ininya. Silahkan dikira-kira siapa itu yang kemudian menjadi damai, mungkin karena malu kali, saya nggak tahu. Gitu. Jadi artinya itu dia. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Itu. Lalu dimintakan kepada saya untuk, ini bagaimana katanya. Ya saya bilang yang satu menghina yang lain. Gitu kan. Yang satu menghina yang lain. Gitu. Kenapa? Karena yang satu adalah jaksa. Yang satu orang kaya aja gitu loh. Itu kira-kira gitu waktu itu. Orang kaya yang berpengaruh ya. Saya bilang kalau yang begitu berarti itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi itu adalah memang itu penghinaan. Dan juga bisa hoax orang dia cuma bilang begitulah tuh. Memberantas oknum-oknum penegak hukum semena-mena yang transaksional, yang terima uang, ya. Yang suka abuse of power, ya kan, pakai kekuasaan untuk ngapa-ngapain rakyat gitu ya. Catat kata-kata saya pasti jadi pimpinan di negeri ini, ya kan. Disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan oleh siapa, gitu kan. Yang nulis ini sampai sekarang ya masih jadi pengusaha terkenal dan hidup happy-happy gitu bersama keluarganya dan kayaknya nggak merasa ngapa-ngapain tuh waktu ngomong gitu ya. Dan tidak jadi pimpinan juga, kecuali pimpinan perusahaannya. Gitu kira-kira gitu. Jadi, wah ada lagi tuh kata-kata. Tidak ada suaranya lagi. Kenapa ya? Ada masih jelas suaranya. Berarti ini mungkin di balik laut di nih. Mas Yu, siapa tuh namanya? Mungkin, ada tuh. Iya. Bu Hotma bilang ada. Oke. Ayo teruskan itu. Apa? Kan sebentar waktu kita. Materi saya teruskan. Ini yang menghasut ya. Membangkitkan hati orang lain supaya marah. Sebetulnya itu menghasut. Membangkitkan hati supaya marah. Ya. Memberontak. Hasut. Ya kan? Kalau pakai bahasa sehari-hari ngomporin. Itu ngompori itu provokasi loh, penghasutan. Ini coba katanya dia nih. Ini juga kasus yang sebenarnya. Ya. Dari Habib yang tadi saya ceritakan di Surabaya itu. Orang-orang Cina itu punya pasukan yang namanya Po Antui. Pasukan bersenjata, laskar Cina bersenjata. Tugas mereka diantaranya membunuh ulama, membunuh tokoh-tokoh Islam. Tuh lihat. Kemudian di awal 2015, patung Po Antui diabadikan dengan sangat megah di TMI Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang mengabadikan? Orang yang bernama Cahyo Kumolo, yang Cina itu. Tuh lihat. Jadi ini kan sara ya sebetulnya ya.
Jadi kalau kaitan dengan sara, maka penghasutan tadi itu caranya menghasut atau fitnah ada dua, tertulis atau diucapkan, yang kemudian ketika disebarluaskan menjadi ujaran kebencian. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Ibu dan adik-adik pernah dengar kasus pemain musik itu, pemain band yang dibilang Indonesia itu kacung WHO gitu, lalu ditahan di Bali, itu sebetulnya masuk pada penghinaan ya, gitu. Atau hoax itu. Pertanyaan seperti itu, polisi pasti bertanya begitu, ini hoax atau ini Prof? Langsung saya jawab, ini namanya hoax, informasi palsu. Indonesia tidak pernah menjadi kacung, saya bilang. Mana buktinya, saya bilang. Nah, intelektualitas, kaum intelektual seperti Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di forum ini, itu harus menghindarkan diri dari tidak pakai referensi. Itu yang bahaya tuh. Kalau tidak pakai referensi, berarti apa yang kita ucapkan itu, ya itu tadi, asal ngomong. Yang kedua, opini pribadi yang tidak pantas untuk disampaikan di media sosial. Sebetulnya itu aja masalahnya. Apa namanya? Yang dari FB atau dari apa itu namanya? Syuting, kalau jadi lupa istilahnya. Tolong Prof, ini apa ini gitu. Itu. Macam-macam masalahnya. Ada yang WC-nya mampet di sebelahnya, ngadu ke bareskrim gitu. Aneh-aneh aja pokoknya gitu. Tapi ya karena koordinasi ya saya harus ladeni dan saya luruskan itunya. Karena teman-teman polisi seperti juga kita kaum intelektual, kalau nggak ngerti ujung pangkalnya maka semuanya bisa dianggap hoax tuh. Nah, ini mah ujaran kebencian, main hukum begitu aja belum tentu loh, ya kan? Tadi itu bila dia ada penghasutan, provokasi, dan bila dia ada hoax. Gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan bagus nih. Nah itu Pak Hotma. Jadi artinya kita kaum intelektual yang lebih, apalagi yang muda-muda ini, jangan mudah terpancing. Ini terhasut ini loh yang masalah, terhasut gitu loh. Saya belum lama ini kan mendapatkan kasus ada seorang habib pulang dari Arab yang kemudian bikin rame, bikin macet di sepanjang sepanjang jalan dari bandara ke Jakarta. Itu kan kita kaum muda nih, kebetulan teman-teman yang muda di sini yang mahasiswa, nggak apa-apa kepada Habib itu kita mendewa-dewakan, nggak masalah pribadi ya. Tapi masalahnya adalah pada etika kan, etika berbangsa dan bernegara. Itu dia sebabnya. Ketika dia mengatakan bahwa silakan datang ke pesta saya misalnya, karena saya sudah ngontak teman-teman saya yang lain gitu. Disebutlah tuh nama Habib. Bapak Ibu pasti tahu maksudnya ini. Habib yang lain disebutkan. Lalu ditanyakan pada saya, ini gimana? Apakah masuk kepada penghasutan? Sangat, saya bilang jelas banget. Sangat banget itu penghasutan. Gitu. Kenapa? Karena si tokoh ini tahu benar
Bapak Ibu ingat, di Jakarta pada saat yang sama sedang diberlakukan PSBB, jelas loh. Dan itu pakai undang-undang, pakai perda gubernur, pakai atasnya Menteri Kesehatan, atasnya lagi undang-undang loh. Kalau dia abai ya, padahal itu ke masyarakat. AB-nya adalah mari, gitu. Mari kita datang ke ini saya. Ayo, pakai itu yang namanya 3M itu, pakai protokol kesehatan. Oke, disebutkan, dia tetap menghasut. Dalam pemahaman bahasa seperti itu, karena dia tidak membuat orang lain untuk berhenti dari kerumunan, kan undang-undang kerumunan, gitu. Makanya ketika beliau itu mengajukan PK, saya dengar, kemudian ditolak PK-nya, kan, gitu. Benar. Jadi memang ini ujaran kebencian ini memang bukan sekedar ngata-ngatain orang, bukan, tapi ada penghasutan, ada provokasi tadi yang sebutkan itu, ya. Ada fitnah di situ. Ya. Fitnah kan dilakukan dengan cara yang sangat lembut dalam berbahasa. Pak siapa tadi yang bertanya itu tentang korpus bahasa Indonesia? Sangat lembut loh. Gitu. Nah ini ada yang minta pembicaranya tidak berimbang. Ini kan contoh. Halo Prof Wahyu, monitor Prof. Mungkin kita tunggu lagi ya kawan-kawan sampai Prof Wahyunya bisa masuk ke dalam ruangan. Oh ya, mungkin di sana masih mati lampu ya katanya Profesor Wahyu. Jadi mungkin kawan-kawan peserta bisa ditunggu sedikit. Iya, mohon maaf kawan-kawan karena ada informasi di sana mati lampu dan tidak ada opsi lain untuk Profesor Wahyu. Jadi mungkin kita untuk sementara beralih ke pemateri kedua. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu, Profesor Wahyu bisa bergabung lagi bersama kita. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa melanjutkan diskusi pada hari ini dengan Bapak pemateri kita yang kedua. Baik, mungkin untuk Bapak Mutanto SPD MSI selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjabarkan materi menyikapi hoax dengan pemikiran intelektualitas. Sebelumnya mungkin saya mohon izin untuk membacakan CV beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Mutanto SPD MSI, lahir di Lamongan 4 Juni tahun 1967, bersekolah SD hingga SMP di Lamongan, Jawa Timur, SMA di Samarinda, Kalimantan Timur, sarjana tahun 1993 di Samarinda, Kalimantan Timur, jurusan matematika, kemudian pasca sarjana di tahun 2003, jurusan manajemen ekonomi publik di Samarinda, Kalimantan Timur.
Karir beliau dimulai dari PNS mulai tanggal 1 Agustus tahun 1986. Kasih Pengolahan Data Disdikbud Provinsi Kaltim, Kasih Pengembangan UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Disdikbud Provinsi Kaltim, Kasih Pengembangan TI Diskominfo Provinsi Kaltim, Kepala UPTD Tekom Infodik Disdikbud Provinsi Kaltim, dan yang saat ini adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 dari tahun 2020 bulan Maret hingga sekarang. Mungkin itu sedikit banyaknya CV dari Bapak Mutanto SPD MSI. Untuk lebih banyaknya akan dijabarkan oleh Bapak materi kita yang kedua. Untuk Bapak Mutanto, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Mbak, kami aja yang menampilkan, biar aja kami aja yang menampilkan. Oh ya, baik Prof. Ya. Baik Pak. Ya Pak. Bukan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Isradi Zainal. Yang kami hormati pemateri sebelumnya yaitu Profesor Wahyu Wibowo, yang karena ada kendala mati lampu ya, ternyata di Jakarta mati lampu juga ya, bukan di Balikpapan aja ya. Yang kami hormati Sivitas Universitas Balikpapan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kemudian para mahasiswa peserta seminar, kemudian rekan-rekan yang ikut di dalam seminar ini, sampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka mengikuti seminar tentang hoax. Sebelumnya kami memperkenalkan diri karena kami ini baru di Balikpapan, yaitu kami Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di wilayah 1. Kami berdiri atau lahir kami itu baru pada bulan Maret yang lalu, sementara kami ngantornya itu masih gabung di SMA 5 Balikpapan. Di beberapa waktu lalu ada beberapa dari Uniba bersilaturahmi ke kami ucapkan terima kasih, yaitu Pak Sugianto, kemudian Pak Rahmat, kemudian Ibu Suherna ya. Ya, kami ucapkan terima kasih telah hadir, dan mohon maaf kami belum bisa silaturahmi ke Uniba, dan mungkin pada saat yang akan datang kami ingin bersilaturahmi menjalin kerjasama supaya kita padu dan kita sinergi di dalam mengembangkan pendidikan di Balikpapan khususnya dan di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Bapak-Ibu sekalian, materi tadi kayaknya kalau hoax itu sudah dikupas habis ya, dikupas habis oleh pemateri sebelumnya yaitu Pak Rektor sama Pak Wahyu. Kami ini ya sebentar ya, kami akan sedikit menambahkan saja apa yang belum atau kayaknya semua sudah sih tentang apa itu hoax. Bentar ya, kami akan tampilkan. Bisa dilihat ya, Mbak Maulidia. Halo Mbak Maulidia.
Oh, hilang orangnya. Kedengaran Pak, kedengaran. Oh iya. Pak, sudah muncul. Iya, terima kasih. Jadi ini sudah dikupas habis tadi oleh Pak Rektor sama Pak Wahyu tadi. Jadi ini sejarah juga sudah, apa yang kami sampaikan nanti juga itu aja, karena hoax itu berkaitan dengan hal-hal demikian, pemberitahuan. Ini juga sudah ditampilkan tadi bahwa penyebaran hoax itu melalui medsos, diantaranya seperti FB, kemudian WA, kemudian ada juga Twitter, email, radio, dan sebagainya. Kemudian kayaknya sudah semua ini. Penyebaran hoax, ya, penyebabnya itu tujuan karena pembuat hoax itu awalnya hanya sekedar iseng dan lelucon. Kemudian banyak orang merasa hebat kalau dia yang pertama menyebarkan berita atau informasi tersebut. Jadi penyebabnya itu kan ada kebanggaan dari individu tadi apabila itu dia itu pertama atau bukan pertama atau yang awal menyebarkan berita-berita itu, baik itu berita apa, sebetulnya dia belum tahu itu benar atau salah, yang penting dia itu sebarkan aja. Itu kebanggaan bagi seorang itu apabila dia menyebarkan di awal. Kemudian ini juga tadi sudah banyak dibahas oleh pembicara sebelumnya, yaitu ciri-ciri berita hoax itu yang diantaranya sumber beritanya yang kurang bisa dipercaya. Kemudian foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau editan dan tidak sesuai dengan isi berita. Kemudian biasanya mengandung unsur politik atau sara. Jadi berita hoax ini marak itu biasanya pada momen-momen tertentu, misalnya menjelang ya pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus apa dan sebagainya. Jadi itu kelompok yang pro dan yang kontra itu saling perang di medsos, ya, saling perang di medsos, sehingga menimbulkan dua kekuatan yang adu argumen di medsos. Kemudian dia menggunakan kalimat-kalimat provokatif. Sebetulnya dia sering mendapatkan komentar negatif, namun di sisi lain ada juga orang itu yang percaya dengan berita-berita yang provokatif tadi. Nah, ini saya sampaikan, ini cara-cara mengenali berita hoax. Nah, ini lihat apakah ada kalimat seperti ini. Kalimat ini ke setiap orang yang Anda kenal. Semua semakin mendesak permintaannya, semakin mencurigakan. Jadi kalau ada berita itu seakan-akan harus Anda lakukan dan seakan-akan mendesak, kita harus mempercayainya, kita harus menyebar dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri berita hoax. Kemudian bahasanya yang terlalu berempati, begitu juga penggunaan huruf besarnya yang banyak menggunakan tanda seru, seakan-akan kita itu dipaksa atau diharuskan, dia harus percaya. Artinya bahasa itu bisa disebut memaksa kita untuk mempercayainya. Itu ciri-ciri hoax. Kemudian selanjutnya ini sama seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, maka periksalah sumber dari luar. Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan terhubung dengan website atau informasi yang menguatkan. Ini artinya apa? Hoax itu biasanya ya kalau kita mengecek itu dilihat di sumber yang lain, misalnya pemberitaan sesuatu kejadian, apakah itu ada di berita di TV nasional? Ada enggak? Ternyata enggak ada. Karena kita tahu di zaman sekarang ini, begitu ada berita yang harus itu pasti di siaran TV, siaran radio, dan sebagainya, itu pasti nyiarkan. Tapi ini tidak ada, cuman sepi di sini-sini, berarti itu adalah hoax. Kemudian pesan berantai yang Anda terima
seperti pesan yang dibuat berulang kali. Jadi pesan ini begitu orang menerima di-forward atau disampaikan atau disebarkan berulang kali. Kemudian pembuat hoax biasanya mencoba segala cara untuk membuat dusta mereka dapat dipercaya, yaitu tadi dengan semangat menggebu-gebu, dengan tanda seru dan sebagainya, dia berusaha agar orang pendengar atau penerima berita itu bisa menerima berita tersebut. Kemudian ini dampak daripada hoax itu sebetulnya kan sudah disampaikan tadi. Nah, berita hoax biasanya dibuat demi tujuan keuntungan pribadi si pembuat berita tersebut. Berita hoax juga membawa dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah, hanya skala serta dampaknya jauh lebih besar dan luas, karena biasanya menyangkut seorang atau tokoh besar, organisasi, bahkan kelompok ataupun golongan tertentu. Nah, ini sudah bisa kita lihat bagaimana hoax itu bisa menjadikan pertikaian di antara suku, agama, ras, dan sebagainya. Berita hoax dan berita palsu ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebabkan kebencian. Dalam beberapa kasus ekstrim bahkan bisa menyebabkan suatu negara itu bisa hancur karena hoax berita yang tidak benar itu, dan itu dipercayainya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan peraturan bagaimana tentang ancaman atau hukuman bagi orang yang menyebarkan atau pelaku hoax tersebut. Pelaku penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamnya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, ini juga dilihat dari akibat dari hoax itu. Memang ada beberapa tingkatan ya. Ini maksimalnya kalau ini sampai menyebabkan terjadi pemusuhan, kemudian antar kelompok, kemudian bahkan mengancam keselamatan negara. Maksimal ini adalah denda maksimal 1 miliar. Itu dilihat dari seberapa bahayanya hoax itu. Kemudian di samping itu, samping ITE ada juga Undang-Undang tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi ini ada pasal 14 dan pasal 28. Ini bisa kita lihat, barang siapa dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi kita juga harus paham bagaimana resiko kita apabila kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Menyebarkan itu dalam arti bagaimana kita meneruskan atau memforward berita yang belum tentu kebenarannya teruji. Jadi jangan sampai kita begitu dapat WA atau berita langsung kita kirim ke teman-teman, itu termasuk kita menyebarkan, ya. Nggak bisa minta, oh itu bukan dari saya, aslinya saya dari teman. Ya, karena Anda termasuk diantaranya adalah menyebarkan, dalam arti menyebarkan itu juga masuk di dalam ranah itu, jadi kena.
kalau menurut pasal yang ada di sini. Kemudian yang ke bawah, pasal 28, kita lihat. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, ini juga seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Jadi ini sanksi-sanksi apabila kita melakukan penyebaran berita-berita hoax. Nah, bagaimana menangkal? Jadi ini kami ambil dari Bawaslu, ini masih ada lambangnya Bawaslu, ini bagus sekali. Jadi sesuatu yang bagus itu boleh kita ambil, ya. Kita ambil dari Bawaslu, cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax di media sosial, di medsos. Jadi ini bagus sekali. Kita melihat kalau menyebarkan ini tidak apa-apa, bagus saja. Misalnya ini dari Bawaslu saya ambil kemudian untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa ini bagus, itu bagus, bukan hoax ini karena memang pendidikan. Nah, ini cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax di medsos. Yang pertama, jangan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Tadi sudah semua disampaikan oleh Pak Rektor, kemudian Pak Wahyu tadi, bagaimana berita itu harus dicek kebenarannya, ya, tidak sumbernya itu dari mana, kemudian dibandingkan apakah ini diberitakan di media lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan terpengaruh dan hati-hati dengan judul provokatif. Kalau kita melihat judulnya aja, jangan langsung, oh judulnya seperti ini, nanti isinya. Belum tentu. Biasanya judul itu adalah memancing kita untuk bereaksi, untuk melakukan pendalaman. Jadi dengan judul itu kita harus melihat isinya itu apakah benar seperti judul. Biasanya judul itu memang banyak dibuat seperti itu supaya menarik pembaca. Kemudian teliti dan cermati alamat situs. Nah, situs itu resmi enggak? Nah, situs yang ada di situ tuh situs siapa, resmi kan enggak, dan sebagainya. Apa bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Kemudian periksa fakta asal dan sumber berita. Ini ya sama yang ada tadi, kita harus mengecek beritanya tuh dari mana sumbernya. Kemudian teliti keaslian foto. Biasanya kalau orang mau membuat hoax itu biasanya foto itu diedit, ya, diedit yang tadinya tuh kurang cakep dibikin cakep, kemudian yang tadinya itu macam-macam lah, karena sekarang itu gampang sekali mengedit foto itu. Yang tadinya orang itu kalau benci sama orang, yang tadinya orang itu tidak merokok dibikin merokok dan sebagainya. Itu tujuannya adalah semuanya adalah untuk membuat fitnah atau mengadu domba. Ya, biasanya orang itu kalau sudah gak sayang menjelekkan itu ada aja caranya itu. Salah satunya adalah keaslian foto atau gambar itu, karena zaman sekarang gampang sekali gambar seorang itu dimodifikasi. Kemudian ikut serta dalam grup diskusi anti hoax di medsos. Ini itu anjuran, karena di situ kalau ikut grup ini tentu kita laporkan ada berita ini betul kan enggak. Ya, di grup itu ikut ngecek dan akhirnya kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Kemudian segera adukan ke pihak berwenang. Ini kalau bisa, kalau memang itu menyangkut kerugian Anda, kemudian menyangkut harga diri Anda dan sebagainya, atau menyangkut kelompok Anda, silakan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian apa langkah-langkah pemerintah untuk menyikapi berita-berita hoax yang marak di medsos itu? Nah, ini saya
sebutkan di sini, ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk menangkal berita hoax. Pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin, dalam hal ini sebagai verifikator baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Jadi pemerintah buat akun resmi, kemudian akun-akun dari masyarakat yang bisa diajak kerjasama untuk menangkal hoax itu. Pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di medsos. Jadi pemerintah merangkul ya akun-akun yang berpengaruh di masyarakat itu agar bisa kerjasama untuk menangkal isu-isu yang liar di masyarakat. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan Google ya untuk menghapus konten-konten hoax di mesin pencarian mereka. Kemudian pemerintah membuat suatu situs atau aplikasi resmi yang bisa menjelaskan pada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka karena kontennya yang hoax atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar. Ini upaya pemerintah. Kemudian melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax, karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Kemudian selanjutnya pemerintah membentuk Badan Siber Nasional yang menjadi penyaring atau penapisan untuk membedakan berita bohong dan berita yang benar. Badan ini juga berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat agar cermat menyaring berita yang berdasarkan fakta atau menjerumus pada fitnah. Jadi langkah-langkah pemerintah itu sekarang memang sudah dilakukan, menyaring berita-berita yang hoax itu kan beberapa akun, beberapa itu kan dihapus, termasuk juga akun-akun pornografi dan sebagainya itu banyak yang dihapus. Itu memang langkah-langkah pemerintah dan sekarang sudah dilakukan itu. Dan ini peran dari Kementerian Komunikasi atau kalau di provinsi Kominfo, Dinas Komunikasi Kominfo, Komunikasi dan Informatika, baik itu ada di provinsi, di kabupaten atau di tingkat nasional. Kemudian ini ada beberapa contoh ya berita hoax. Nah ini bayangkan ini mengatasnamakan Kementerian Kesehatan. Nah ini beraninya ya pembuat hoax itu mengataskan kementerian itu bisa membuat. Kemudian di sini berkaitan dengan pemberian internet gratis ini untuk dunia pendidikan. Oh ini semua digratiskan, dikasih ini untuk memperlancar ternyata hoax. Kemudian di sini lagi yang di bawahnya ini tulisannya kecil-kecil ini juga hoax. Jadi hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di akhir-akhir ini ya hoax itu banyak berkembang pada kejadian atau musibah yang ada di saat ini, misalnya kejadian gempa yang ada di Sulawesi Barat itu ya. Nah itu banyak sekali beredar bahwa nanti jam sekian akan ada gempa susulan, kemudian akan ada tsunami. Nah itu kan sangat-sangat meresahkan masyarakat. Itu alangkah alangkah berdosanya orang itu membuat orang sudah kena musibah dikasih hoax yang demikian itu. Makanya kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan pemberitaan. Kemudian kita juga sering ya, bahkan semua HP mungkin pernah ya menerima WA bahwa Anda mendapatkan hadiah sekian juta, jutaan itu puluhan juta, bahkan ratusan juta, silakan hubungi yang
nomor sekian itu adalah hoax ya. Kemudian yang sangat memprihatinkan lagi yaitu kita dapat WA, misalnya kita disuruh membaca, bahkan ini mengatasnamakan agama ya, ini sangat memprihatinkan kita. Ada WA, ini tolong baca ini, maka nanti dalam sekian jam Anda akan ada perubahan besar di tubuh Anda, perubahan besar di dalam kehidupan Anda itu akan ada seperti itu. Dalam waktu berjalan silahkan dibaca, diamalkan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang celaka lagi, yang membuat orang itu takut, seperti itu juga WA, apabila Anda tidak menjalankan ini, maka Anda akan mendapat celaka, kemudian Anda akan mendapat sial dan sebagainya. Itu membuat resah masyarakat ya. Itu Anda harus harus hati-hati di dalam kemudian ini sebarkan ke 10 atau ke seberapa, maka Anda akan dapat sekian-sekian dan sebagainya. Nah, itu adalah pokok yang demikian itu yang saat ini sangat masif beredar di HP Anda semuanya. Mungkin dari para pendengar ini tidak ada yang tidak pernah dapat itu, pasti di antara pasti dapat berita itu. Nah, ini kita tinjau dari pandangan agama, yaitu ini agama Islam, yang ada mungkin yang agama lain mungkin bisa dilihat di kitabnya masing-masing. Ini yang agama Islam, ternyata hoax itu juga dilarang di dalam agama, bahkan itu tercantum di dalam Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka. Ini ada di dalam Al-Quran. Ini bisa dilihat di surat Al-Ahzab, yaitu surat yang ke-33 ayat 60 sampai dengan 61. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu, melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Jadi memang dalam Al-Quran juga sudah diancam orang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong dan sebagainya, itu memang di agama juga sudah disebutkan, memang itu memang jelas dilarang. Kemudian dia ada ayat yang lain, di sini ada surat Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49 ayat 6. Nah, ini nanti bisa dilihat atau dicek di Al-Quran. Kemudian kami langsung yang ke bawah ini ya, surat Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini dalam Al-Quran sudah disebutkan. Berarti kalau kita menyebarkan hoax, menyebarkan hal-hal yang kurang benar, maka semua akan dipertanggungjawabkan. Kita semua hati-hati semuanya. Jadi itulah. Kemudian selanjutnya kesimpulan tentang hoax. Nah, hoax atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Sebetulnya penyebar membuat berita itu tahu palsu, tapi dia berusaha untuk meyakinkan para penerima berita atau pendengar itu mempercayainya. Kemudian penyebaran berita hoax mudah menyebarnya melalui internet. Jalurnya bisa berupa
situs online, medsos, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Nah, kemudian berita hoax banyak menimbulkan dampak negatif, pasti sudah itu. Perilaku penyebar hoax bisa terancam dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan undang-undang yang setelah kami sebutkan di atas tadi. Dalam agama Islam, hoax sudah jelas dilarang. Dan di dalam Al-Quran telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka. Jadi jelas di sini. Hati kita jangan sampai termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, yaitu orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, selanjutnya intelektual. Intelektual ini kalau rektor kemudian Pak Wahyu tadi menyebutkan adalah biasa. Kami tinjau karena kami ini di lingkungan pendidikan, kami mulai dari apa itu intelektual, kita dimulai dari usia dini. Ini memberikan bekal kepada anak kita, mulai dari awal itu terkenalkan apa itu intelektual itu. Jadi kita menanamkan bagaimana anak-anak itu dibekali dari usia dini sampai dengan usia remaja, karena sasaran kami ini di bidang sekolah dan mungkin ini juga untuk adik-adik mahasiswa perlu untuk menanamkan dari dini bagaimana intelektual itu dimulai dari usia yang dini. Di sini pengertiannya ada juga di sini, mungkin tidak perlu kami baca secara keseluruhan. Menurut William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian intelijensi, menyatakan intelijensi adalah kemampuan untuk menggunakan secara tepat alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Kemudian bersama di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian intelek tidak berbeda dengan pengertian intelijensi yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstrak serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi ini perkembangan intelektual. Kemudian ini ada beberapa tahapan. Satu pengertian, tahapan perkembangan, kemudian hubungan intelektual dan tingkah laku, karakteristik perkembangan intelektual remaja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, serta perbedaan individu dalam perkembangan intelektual, serta usaha-usaha dalam membantu pengembangan intelektual remaja dalam proses pembelajaran. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita lihat di sini apa sih pengertian intelektual, yaitu kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Jadi ini kemampuan untuk penyesuaian diri kepada lingkungan, penyesuaian dan berpikir secara logis ya terhadap lingkungan baru. Jadi kita seringkali berada di lingkungan baru, misalnya di keluarga baru, kemudian di punya teman baru, kemudian di kampung baru, bukan nama kampungnya sih, lingkungannya baru dan sebagainya, maka diperlukan untuk penyesuaian, itulah yang disebut dengan intelektual. Kemudian tahap perkembangan intelektual, yaitu kita bagi menjadi 4, yaitu tahap sensori motoris, yaitu umur 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap praoperasional 2 tahun sampai 7 tahun, kemudian operasional konkret 7 sampai 11, dan operasional formal 11 sampai dengan ke atas. Nah, kita lanjut. Hubungan intelektual dan tingkah laku. Hubungan intelektual dengan tingkah laku adalah bahwa intelektual merupakan
pernyataan dari tingkah laku. Jadi intelektual itu adalah merupakan pernyataan dari tingkah laku adaptif yang terarah kepada kontak dengan lingkungan dan pada penyelesaian pemikiran. Jadi intelektual itu adalah penyesuaian kepada lingkungan yang ada di sekitar itu. Bisa lingkungan keluarga, kemudian ini ada lingkungan sekolah. Kemudian karakter perkembangan remaja harus dapat berpikir sendiri secara objektif, tidak mudah terpengaruh oleh perasaan, prasangka atau propaganda dari pihak lain, berpikir deduktif, hipotesis dan berpikir kombinatoris. Selanjutnya, dan ini faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor hereditas atau pembawaan. Ini terbentuk dari sejak kita ada di kandungan. Jadi ini pembawaan dari orang tua kita. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan sekolah dan sebagainya. Itu yang faktor mempengaruhi perkembangan intelektual kita. Kemudian perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Perbedaan individu dalam perkembangan intelektual menunjukkan kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Jadi setiap individu itu tidak sama kecepatan intelektual. Ya, ada yang sedang, ada yang cepat, bahkan ada yang lambat. Itu tergantung dari individunya. Nah, gimana kematangan intelektual itu? Yaitu bisa dilihat dari mampu berpikir, ya, kematangan intelektual seseorang itu mampu berpikir mandiri, logis, dan sistematis. Kita bisa menghitung atau bisa membaca diri kita sendiri. Apakah termasuk di sini? Menghargai gagasan orang lain, dapat menerima kritik, kemudian mau belajar terus-menerus. Apakah ini kita yang tahu itu kita sendiri? Apakah kita termasuk di dalamnya di sini? Kemudian ada juga di sini kematangan intelektual memiliki kebiasaan membaca buku. Artinya apa? Maaf, Pak. Ya. Waktunya sudah 2 menit lagi. Oh gitu. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini nanti bisa di-share. Nah, ini sudah mau habis nih Mbak, pas saja. Jadi intinya intelektual ini adalah membentuk karakter kita. Dengan adanya intelektual yang kita miliki, pemikiran tersebut, maka kita secara otomatis bisa menyaring ya berita-berita yang ada di lingkungan kita, baik di medsos, kemudian pokoknya semua berita itu kita secara otomatis bisa menyaring, tidak secara mentah-mentah kita ambil. Dengan kematangan intelektual itu, maka mahasiswa kita dibentuk untuk selalu mencari sumber-sumber apakah berita itu benar, dengan mencari perbandingan, mencari berita di tempat lain untuk membandingkan dan mencari solusi. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia, keluarga besar Sivitas Unibab Balikpapan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang berkenan, karena inilah hanya ini yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi materi 2 kita yang disampaikan oleh Bapak Mutanto SPD MSI selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab karena kita melihat waktu juga sudah mulai cukup siang. Mungkin di sini kita hanya sempat untuk 1 sesi dengan 3
penanya atau 3 penanggap. Jadi kawan-kawan peserta dipersilakan untuk bertanya ataupun menanggapi materi yang disampaikan oleh para pemateri kita. Di sini juga sudah bergabung Profesor Wahyu Wibowo. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bertanya bisa langsung ditujukan ke Profesor Wahyu atau ke Bapak Mutanto. Mungkin kawan-kawan bisa oh ya, jadi saya mungkin langsung membacakan pertanyaannya kawan-kawan peserta yang sudah ada di kolom chat begitu. Sebentar. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Dari M. Adam, pertanyaan untuk Profesor Wahyu. Saat ini peneliti bahasa khususnya yang akan meneliti dengan sumber korpus sangat terbatas dengan kurangnya sumber korpus bahasa Indonesia. Padahal data korpus bisa menjadi sumber penelitian yang cukup lengkap, baik secara diakronis maupun sinkronis. Utamanya dalam analisis wacana. Salah satunya menyangkut fake news dan lain-lain. Mohon bantuan Profesor Wahyu agar dapat mempelopori adanya korpus bahasa Indonesia yang lengkap. Oh, mungkin ini sedikit tanggapan dari Bung M. Adam. Mungkin untuk Profesor Wahyu, apakah ingin menanggapi, Prof? Ya. Mbak moderator, suara saya dengar nggak? Dengar? Iya, jelas, Prof. Oke. Minta maaf tadi menghilang sejenak karena rumah saya itu di Depok. Mungkin karena Depok itu baru diadakan pemilihan pilkada, masih baru. Pilkada yang baru itu belum bisa kerja, jadi mati lampu barusan gitu ya. Ini hoax tapi hoax. Kepada Pak Adam ya tadi, Mbak Maulida. Korpus. Iya benar, Prof. Pak Adam, ini agak teknis ya Pak Adam. Sebaiknya kita ini aja deh. Kita pribadi gitu. Apa istilahnya? Chat pribadi gitu, ngechat pribadi aja ya. Yang soal korpus ini terlalu teknis. Tapi yang saya ingin tambahkan tadi dari Pak Mutanto, ya. Intelektualitas kita membuat kita akan menjadi orang-orang atau insan intelektual yang tahan terhadap head speech. Head speech itu tahan loh. Ya. Karena head speech itu kan sifatnya, kalau pakai media sosial, kan sifatnya itu kan komunikasi massa. Nah, yang namanya komunikasi massa, hakikatnya itu sepihak saja yang berkuasa atas orang lain. Orang yang di media massa itulah saja yang berkuasa dalam rangka mempengaruhi orang lain. Sehingga memang kita pendengar ini, pendengar komunikasi massa kadang-kadang tidak berdaya. Nah, dayanya itu ada pada intelektualitas kita aja menghadapi itu gitu ya. Artinya itu yang membuat kita tahan terhadap hoax, sehingga memang perlu sih ada lembaga-lembaga anti hoax. Kominfo juga punya, media televisi seperti Antv juga punya hal itu ya, untuk ngecek hoax itu. Sehingga tapi kalau kita begitu terus capek kan, kapan lagi kita ininya gitu. Jadi sementara itu saja. Nanti kita bisa lanjutkan. Bu Maulida, Mbak Maulida, silakan. Mbak Maulidia, namanya kok susah ya. Maulidia, oke. Oke, Prof, siap. Mungkin terima kasih untuk tanggapannya, Profesor Wahyu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk Profesor Wahyu, berita atau data yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan membranding seseorang, apakah masuk kategori hoax? Dan adakah konsekuensi hukumnya? Ya, halo. Mbak Maulida? Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Haji Zainuri dari SMA 6 Balikpapan. Pertanyaannya,
berita atau data yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan untuk membranding seseorang, apakah masuk ke dalam kategori hoax, Prof? Yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau dia ditujukan kepada hal-hal yang negatif, kalau dalam istilah filsafat bahasa disebut dengan dalam rangka memancing perlokusi orang, respons orang, supaya mengikut kepada dia, itu bisa disebut dengan hoax. Tapi kalau berita biasa ya mungkin itu bisa juga guyon atau apa ya. Tapi ini membutuhkan sekali lagi intelektualitas juga pada kita, sehingga kita tidak terpancing pada hal-hal yang semuanya kok hoax gitu. Enggak seperti itu kok. Ada yang bercanda dan tidak. Sebetulnya kalau mau dicari benang merahnya dulu itu, yang kasus penyanyi itu, bahwa yang namanya Indonesia adalah kacung WHO, itu bisa dilihat dari sudut bercanda sebetulnya. Tapi kan dilaporkan, maka masalahnya jadi hukum, gitu, bercanda. Atau ada artis yang sebelumnya yang kemudian masuk penjara itu juga sebetulnya memang bisa bercanda, tapi ingat, dia menyatakan itu di depan yang namanya media sosial. Media sosial punya ihwal yang berkaitan dengan etika tadi, yang saya sebutkan di awal pembicaraan kita. Gitu ya, Mbak Maudia, silakan. Oke. Mungkin hanya itu Bapak Mutanto dan Profesor Wahyu untuk pertanyaan hari ini. Dan kita juga sudah masuk ke jam-jam menjelang zuhur, jadi mungkin kita bisa menyudahi agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Profesor Wahyu Wibowo. Terima kasih Prof telah bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih Bapak Mutanto SPDMSI karena telah berbagi juga ilmunya kepada kita di siang hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili pihak panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan di acara kita pada hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan kembali untuk series kedua, ketiga, dan seterusnya untuk mengedukasi masyarakat Kota Balikpapan, kemudian masyarakat umum. Dan ya, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mewakili seluruh pihak penyelenggara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Merdeka, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Mungkin sebelum pergi kita bisa foto bersama. Jadi di sini mungkin masih ada lengkap ya pemateri kita. Ada Profesor Wahyu dan ada Bapak Mutanto. Mungkin nanti akan dikira oleh pihak panitia yang ada di sini. Oke. Mungkin untuk yang screen pertama, senyum aja semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Screen ke-7, 1, 2, 3. Screen ke-8, 1, 2,